saya izinkan untuk bertanya. Sebelum bertanya, Amir Fadil, terima kasih sekali pencerahan ataupun pemaparan materi yang benar-benar gamblang dan mendalam sekali. Terima kasih banyak Niki. Yang kedua tentang aplikasi, yang pertama narasumber, sumbernya di mana? Yang kita cerita tadi bahwa sebagian ini ceritanya beberapa tahun lalu, bukan tahun ya, mungkin bulan lalu ya. Ini viral di Facebook. Ada seorang keramu Bali yang menikah ke luar daerah, lalu mempertanyakan, apa sih ngaben itu? Ngapain menghabiskan uang? Kenapa sih ngaben? Kan orang akan kepanasan, terbakar, karena pada dikubur saja. Pernah dengar cerita itu ya? Itulah kemudian memantik reaksi-reaksi panas para netizen. Tapi dia membaca dengan cara berbeda. Kenapa ada orang sampai mempertanyakan prosesi ngaben, ini, itu, dan seterusnya. Oke. Akhirnya yang pikir ini harus dijelaskan. Tantangan bagi kita. Kalau dia yang seumuran dia aja tidak mengerti, bagaimana anak-anak berikutnya? Sehingga perlu jejak-jejak takwa itu dikumpulkan dalam satu buku. Mengalirlah kemudian tiap hari melalui Facebook. Tiap hari dialirkan. Setelah dialirkan melalui Facebook, kemudian dia kumpulkan. Mungkin sebagian saya kasih akhirnya kemudian saat yang berikan, ini harus dijelaskan lebih luas lagi. Jadi dia buku Perjalanan ke Alam Kematian. Ini hasil pengamatan tiang. Pengamatan tiang mengikuti perjalanan kematian orang, lalu mendengarkan dan mewacana, kemudian membaca sedikit lontar-lontar, gitu. Walaupun sedikit tidak banyak, dan ternyata itu berkesesuaian dengan apa? Dengan apa yang diteliti oleh Dr. Michael Newton di luar sana, yang agnostik, yang ateis, yang pasien-pasiennya tidak beragama, ada yang beragama, ternyata masuk benang merahnya dengan apa yang dia lakukan sebagai tradisi di Bali. Oh, ini maksudnya, ini maksudnya. Upacaranya ada, etikanya ada, takwanya apa yang bisa diterima kekinian. Dalam perenungan itulah kemudian diadakan ini. Kemudian yang konfirmasi kepada Seligih, ada yang punya saudara Seligih yang barangkali pernah ketiba. Itu Panitia Empu Nabi Jaya Wijayananda. Yang pernah dengar? Itu asli saudara. Yang sana ngobrol-ngobrol dan mendapatkan konfirmasi seperti itu. Sehingga apa? Maka simbolik dari Pancamaya Kosa itu mungkin kajang surya, kajang itu pun dibakar. Ya. Karena apa? Lapisan-lapisan Pancamaya Kosa itu juga dianggap membuntuti sang roh sehingga dia susah mencapai kemurniannya kembali. Ini perjalanan kita Pancamaya Kosa yang diceritakan tadi di awal. Nah, jadi referensinya banyak. Lalu apakah itu mengalami sendiri? Iya juga. Tapi sebagian harus disembunyikan pengalaman itu kan. Bagaimana rasanya kematian itu apa? Jadi sakit, jangan kata sakit, gatal pun tidak ada. Jackson. Yang konfirmasi lagi dan dibenarkan. Kayaknya rasanya tidak mati kan. Jawabannya apa? Paling kajab sakit. Sudah tidak demen. Karena apa? 20.000 kali lebih indah. Referensi langsung dan belajar langsung kepada alam itu sendiri. Jadi ada sastra tanpa tulis, ada seperti yang berupa lontar dan lain-lain. Sehingga mengerti bahwa apa sederhananya kenapa harus diaben? Karena apa? Misalnya ini kita punya HP baru ya. Tiba-tiba HP barunya jatuh di jalan. Jatuh. Pengen balik tak ngambilnya? HP baru. Pengen balik tak ngambilnya? Ada. Tapi begitu HP kita yang baru jatuh, tiba-tiba di belakangnya ada truk, hancur lebur, balik tak ngambilnya? Begitulah cara sederhana orang kita di Bali menghancurkan tubuh ini melalui apa? Penguburan, pembakaran, sehingga apa? Roh mau balik menyesali tubuh yang dia tinggalkan, tubuh sudah hancur lebur. Makanya apa? Basmata sariram. Leburlah tubuhmu, basmi tubuhmu yang kau tinggalkan itu dengan cara apa? Bisa dengan api bumi dikubur, bisa dengan api ageni gitu. Itu cara-caranya basmatam sehingga ada orang yang dipercepat pengabenan, sehingga ada pengabenan tumanang mantri, tandang mantri gitu. Itu cepat seperti itu.
Atau ada yang menunggu hari baik galah kadewasaan ada. Supaya apa? Keinginan yang mengupacarai dan yang keinginan yang mukut menjadi satu, dua menjadi atau menjadi dewasa ayu dan sebagainya. Itu cari hari baik, tujuannya sama. Dan itu tadi, oh ini fungsi nak Majaraja sama katanya di sana. Nah, sehingga apa? Kalau kita meninggal nanti apa yang terjadi? Setelah kita berhasil meninggalkan tubuh kita tadi itu mau meninggalkan alam naraika, melanjutkan ke alam sana, perjalanan ke alam suar cahaya, apa yang terjadi? Dalam kebingungan di alam sana, kita seringkali akan dijemput oleh roh-roh leluhur yang sudah ada di sana. Sehingga makanya di Bali ajarannya gimana? Den malu memuja Tuhan, jauh leluhur malu puja. Kenapa? Untuk mencapai kesadaran di alam sana yang sangat-sangat ini skala sangat abstrak itu, minimal yang pertama akan menjemput kita adalah roh leluhur kita. Bukan roh ini ya, roh leluhur. Leluhur artinya apa? Yang sudah luhur. Luhur yang sudah luhur, yang sudah mengalami kesadaran, dia akan menjemput kita untuk apa? Menenangkan kita. Makanya banyak yang ditemui oleh roh kakeknya, roh ini, bahkan roh keluarganya. Supaya apa? Bisa beradaptasi di sini. Tiang saja ke sini pertama kali siapa yang menemui dia? Orang yang tiang kenal. Kan Abu menemui Bu Lina, orang yang kenal. Kalau enggak gitu bingung saya nama kenging kau, dia Cilincing. Masa datang ke Cilincing pasti Pak Wayan dulu. Ya, tapi di sini Pak Wayan ya. Oh langsung kenal, saya gitu bingung nyalin ya gitu. Alam sana juga sama. Makanya baik-baik sama leluhur. Dan itu contoh perjalanan ke alam sana untuk berkenaan dengan leluhur. Kalau sudah ketemu leluhur, apa yang terjadi? Oke, masuklah kita ke tempat di mana kita akan diberikan ruang untuk apa? Untuk melihat perjalanan hidup kita dari kecil sampai besar, untuk menyadari ini kesalahanku. Tidak ada orang menghakimi kita. Kita melihat kesalahan kita sendiri. Aduh, kenapa? Seperti kalau pernah nggak kita ulangan bikin tugas, setelah dikumpul baru sadar kesalahan kita, karena setelah di rumah baru baca kontekannya. Nah, hal yang sama terjadi. Begitu masuk ke alam kesadaran, kita akhirnya menyadari apa yang salah atau keliru kita lakukan. Selama hidup, yang keliru dikasih tahu nggak bisa dikasih tahu, dilawan aja. Tapi begitu di sana, sadarlah kita dengan kesalahan kita. Nah, sehingga untuk memperbaiki kembali lah, diizinkanlah kita melihat perjalanan kita ke sana untuk melihat apa yang ingin kita perbaiki, lalu memilih mau memperbaiki yang mana yang lebih dulu. Inilah pilihan kita untuk memilih kelahiran kembali, reinkarnasi. Itu prosesnya. Ini ada proses pembelajaran, mencapai kesadaran. Tapi kalau sekarang kita bisa melihat perjalanan kita dari lahir sampai mati, maka kita akan bisa menjalani kehidupan penuh kesadaran. Itu harapannya. Semoga setelah ini, bisa mengalami ini. Sehingga aplikasinya apa? Aplikasi anak-anak itu apa? Sederhana sekali. Tidak usah banyak-banyak. Cukup kita belajar apa? Tatuanya sedikit, etikanya banyak. Misalnya apa? Cukup nih, belajarlah trikaya parisuddha. Berpikir, berbuat, berucap, bertindak yang baik. Cukup. Nah, setelah itu apa? Trihita karana. Harmonis dengan lingkungan, harmonis dengan teman, harmonis dengan tempat sering sembahyang. Cukup. Hal-hal sederhana seperti itu sudah mewakili banyak pengetahuan tadi. Nah, sampai di sini kebayang, Pak Madi? Bayangin. Nah, kesederhanaan sebenarnya. Cuman kita yang kadang-kadang salah. Salahnya begini. Ngajarin itu trikaya parisuddha, tapi kita tidak mencontohkan. Ngopak panah. Kan panah nengki nih, panahnya membentak kita. Kamu itu membentak-bentak sambil membentak-bentak, betul nggak? Pernah nggak kita begitu? Membentak anak, karena apa? Si anak membentak kita. Kamu berani-beraninya membentak orang tua, sambil kita membentak anak yang di dalamnya mungkin adalah orang tua kita yang kakek-kakek turut berarti pada dia, ya kan? Makanya ilmu parenting penting. Parenting, ilmu parenting itu penting, gitu. Nah, artinya apa? Sebelum kita mengajarkan sesuatu, mari menjadi contohnya. Karena apa? Like father, like son. Air cucuran atap jatuh ke kelimahan. Jangan hanya menjadi guru rupa ke yang rupa ke tubuhnya.
Jadilah guru ngerupake yang ngerupake pikirannya, yang ngerupake jiwanya, yang ngerupake sifat-sifatnya. Tapi sayang lagi, ngerupake tubuh, tapi pelajarannya serahkan para ahlinya gitu kan. Di rumah nggak diajarkan apa-apa. Ya, jangan kaget, anak kita adalah guru terdekat kita yang mengajarkan kita menjadi dewasa. Karena kita adalah guru yang mengajarkan kita menjadi sabar, menjadi dewasa. Makanya Gerahase Asrama adalah jalan cinta berjumpa Tuhan, menjadi sangat urus lawan saudara. Kenapa? Begitu jadi anak kita menjadi dewa. Kenapa? Mimpi dewa bawa, mimpi dewa. Ayah dan ibu adalah Tuhan yang nyata dalam kehidupan ini. Pernahkah kita menunjukkan teladan kita sebagai yang dituhankan oleh anak kita? Nah, kebayang gitu. Cuk sama nih, Pak Mati, ampun.